بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها المسلمون، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan tambahnya rasa syukur, maka Allah tambahkan nikmat-nikmat tersebut untuk kita. Kemudian salawat dan salam hendaknya selalu dan sering-sering kita ucapkan atas Nabi kita tercinta, kekasih kita dan panutan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang telah berusaha dan berupaya menyampaikan risalah Allah kepada manusia dengan sempurna sehingga tidak lagi butuh penambahan dan pengurangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian ini adalah lanjutan daripada kajian sebelumnya, yaitu risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanihi, surat Ibnul Qayyim kepada salah seorang saudaranya, di mana kita sampai pada perkataan beliau, fahadhihi arba'atu usulin tadammanatha hadhihi al-ayah. Ini adalah 4 usul yang ada pada ayat dalam surat As-Sajdah, yaitu waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, panutan-panutan, yahduna bi amrina. Ciri-ciri mereka adalah memberikan hidayah dengan perintah kami, yakni dengan Al-Quran dan Sunnah, selagi atau selama mereka bersabar dan yakin atas ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, sesungguhnya dengan sabar dan yakin maka diraihlah al-imamatu fid din. Al-imamatu fid din maksudnya adalah menjadi panutan
dalam agama, dan seseorang akan menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa sebagaimana permohonan orang-orang yang beriman kepada Allah dalam doa mereka, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai panutan. Tidaklah seorang menjadi panutan bagi orang yang bertakwa kecuali sebelumnya dia telah mengikuti orang-orang yang bertakwa di masanya dan sebelumnya. Demikian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, tidak pula seseorang dianggap ahlu sunnah sampai dia mengikuti ahlu sunnah di masanya dan sebelumnya. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, seseorang dikatakan ahlu sunnah bila mana dia mengikuti ahlu sunnah di masanya dan ahlu sunnah sebelumnya. Maka beliau berkata, ayat ini dalam surah As-Sajdah ini mengandung 4 poin penting yang sangat mendasar sekali. Yang pertama, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim mulai merinci satu persatu. Ahaduha as-sabru. Yang pertama adalah sabar. Kemudian beliau menyebutkan definisi sabar menurut versi beliau. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, wa huwa habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala faraidih wa habsuha anit tasakhuti wasyikayati li aqdarihi. Artinya, sabar itu adalah menahan jiwa, menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ini yang pertama. Dan memang dituntut untuk bersabar. Siapa saja yang menginginkan buah daripada sabar, yaitu surga, maka dituntut baginya untuk bersabar menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat, dan akan bertambah berat lagi di zaman kita ini, di zaman yang penuh dengan fitnah. Seseorang yang berusaha untuk menahan dirinya dari perbuatan maksiat dan kemungkaran, hari ini dengan mudah jatuh ke dalamnya. Maka dituntut untuk bersabar terus untuk menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan mungkar yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wahabsuha ala faraidih, menahan jiwa dan menahan diri kita untuk senantiasa menunaikan kewajiban, menunaikan yang difardukan, yang diwajibkan oleh agama kita, oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini juga berat, tidak kalah berat dibandingkan yang pertama. Bukankah kita dulu melihat teman kita istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas kewajiban-kewajiban, istiqamah di atas menjaga sholat berjamaahnya? Bukankah hari ini dia tidak pernah terlihat lagi? Maka dituntut untuk bersabar dalam melakukan ketaatan. Bukan hanya bersabar dalam menahan diri dari perbuatan mungkar dan maksiat, tapi seseorang juga dituntut untuk bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ini berat, bersabar dalam melakukan solat-solat sunnah, bersabar dalam menebar kebaikan, melakukan kebaikan untuk diri dan untuk orang lain, bersabar dalam memberikan manfaat dan faidah untuk diri dan untuk orang lain. Dituntut semuanya untuk bersabar. Bersabar melakukan ketaatan di zaman kita ini, ya, akan semakin berat sebanding lurus dengan beratnya menahan diri dari perbuatan kemungkaran dan maksiat. Karena begitu besar ombak fitnah tersebut yang seketika bisa menghancurkan orang-orang yang istiqamah dalam agama ini
meluluh lantakkannya akhirnya meninggalkan istiqamah. Kalaulah di zaman terdahulu istiqamah itu berat dan beratnya diakui oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi berdasarkan riwayat dalam beberapa hadis disebutkan syayyabatni Hud qabla al-mashib, telah membuat aku beruban surat Hud sebelum waktunya untuk beruban. Para ulama menjelaskan mengapa surat Hud membuat Nabi beruban sebelum waktunya. Ternyata di dalam surat Hud ada sebuah ayat yang memerintahkan Nabi untuk istiqamah. Maka kesimpulannya istiqamah adalah sesuatu yang sangat berat. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan kesabaran sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa dibutuhkan sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, wa habsuha 'anit tasakhut wasyikayah li aqdarihi, bersabar, menahan diri dari tidak marah dan tidak banyak mengeluh terhadap apa saja yang merupakan keputusan Allah, apa saja yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, terkhusus terhadap takdir buruk, maka kita dituntut untuk bersabar. As-sabru innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu dihitung sebagai sabar tatkala benturan pertama. Maka benturan takdir sabar. Dan pahala sabar ini, ma'asyiral ikhwah, adalah pahala yang tidak terhitung, bighairi hisab, tanpa ada batas. Mengapa demikian? Karena sabar itu sendiri berat. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar terhadap takdir-takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, ini berat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan pahala yang tidak ada batasnya, bighairi hisab. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwah, yaitu al-yaqin. Di dalam ayat ini terdapat yakin, dan ini salah satu dari dua perkara, dua hal yang dengannya seseorang akan mendapatkan atau meraih al-imamatu fid din, panutan dalam agama. Tidak dibutuhkan titel untuk mencapai al-imamatu fid din, ya. Tapi dibutuhkan sabar dan yakin. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan al-yaqin huwa al-imanul jazimu al-thabit alladhi la raiba fihi wala taraddud wala syak wala syubhah bi khamsat usul. Al-yaqin adalah al-iman al-jazim, iman yang kokoh, al-thabit, yang tertancap, yang kuat, alladzi la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya, wala taraddud wala syak, tidak ada keraguan-raguan, wala syubhat bi khamsat usul, dan tidak ada pula syubhat terhadap lima usul. Maksudnya adalah arkanul iman, ya. Kenapa 5? Ya, nanti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Hal ini, 5 usul ini, arkanul iman ini, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Silakan teman-teman untuk membacanya. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 285, dan juga dikumpulkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah sabdanya, dalam hadis yang sahih, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis yang kedua dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, ketika Jibril bertanya ma huwal iman,
Apa yang dimaksud dengan iman? Maka Nabi SAW menyebutkan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Fahadhihi al-usul al-khams, maka keimanan yang 5 ini, man lam yu'min biha falaysa bimu'min. Siapa yang tidak mengimaninya, maka dia bukanlah seorang mukmin yang sejati. Wal yaqin, adapun yakin itu adalah an yaqumal imanu biha hatta tasira ka'annaha mu'ayanatun lil qalbi musyahadatun lah. Adapun yakin, kata beliau, keimanan yang 5 tersebut tegak dengannya. Berarti yakin itu persamaan dengan iman. Ya, kumpulan rukun iman semuanya disebut dengan yakin. Kemudian ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan. Walihada qala man qala minas salaf, maka sebagian salaf berkata, al-yaqin al-imanu kulluhu. Yakin itu adalah iman itu secara keseluruhan. Maka dengan sabar dan yakin akan diraih al-imamatu fid din. Adapun yang ketiga, hidayatul khalqi wa da'watuhum ilallahi wa rasulihi, yaitu kata yahduna. Yahduna artinya memberikan hidayah. Maksudnya hidayatul irsyad, bukan hidayatul taufiq. Tadi kita jelaskan bahwa hidayah terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Ini bisa dilakukan oleh semua manusia. Adapun yang kedua adalah hidayatut taufiq. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul irsyad menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi memastikan orang lain berada di atas kebaikan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan hidayatut taufiq. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri para imam tersebut, para panutan dan pimpinan tersebut adalah yahduna. Mereka memberikan hidayatul irsyad kepada manusia, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dalam surat Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa lagi yang lebih baik ucapannya, siapa lagi yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah kepada Allah, yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, adalah dalilun sharih, dalil yang sangat jelas sekali terkait keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah bagian besar ini untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa lagi yang paling baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mau berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Nah, kata-kata siapa lagi disebut dengan istifham, bertanya tapi ingkari. Istifhamun ingkariyun, artinya bertanya tapi mengingkari. Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode bertanya tapi pada hakikatnya mengingkari. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah? Maksudnya tidaklah ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan oleh orang-orang yang berdakwah. Maka ma'asyarul ikhwah, ambil bagian dakwah ini, ambil bagian besar dari dakwah ini. Dakwah itu bukan terbatas kepada podium-podium, mimbar-mimbar dan lain-lain. Dakwah bisa membantu, ya, membantu perkembangan dakwah dengan tenaga kita, dengan harta kita, dan apa saja yang kita miliki untuk berkembangnya dakwah, sampainya dakwah ini menyapa masyarakat, ya, tersentuhnya dakwah ini kepada masyarakat luas,
Dengan cara apapun yang bisa kita lakukan yang tidak bertentangan dengan syariat ini, maka lakukan. Ambillah bagian dari itu karena mengingat pahalanya dan keutamaan yang sangat besar. Yang pertama, Allah katakan tak ada lagi ucapan yang lebih baik dan yang lebih indah dibandingkan ucapan orang-orang yang mau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambil bagian dari dakwah ini. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim melanjutkan, qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hadza habibullah, hadza waliyullah, aslama lillah wa amila bi ta'atihi wa da'al khalqa ilaih. Ini adalah kekasih Allah, ini adalah wali Allah. Dia berserah diri kepada Allah, dia melakukan ketaatan untuk Allah, dia mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau berdakwah disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, mereka itu atau dia itu adalah kekasih Allah, wali Allah yang telah berserah diri kepada Allah dan melakukan ketaatan untuk Allah dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fahadhan naw'u, ini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, fahadhan naw'u afdal anwa'il insan wa a'lahum darajatan 'inda Allah yaumal qiyamah. Dengarkan perkataan ini. Jenis orang seperti ini adalah jenis manusia terbaik dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Siapa yang tidak mau dan siapa yang tak menginginkan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Semua kita menginginkan kedudukan itu. Semua kita menginginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Pada hari yang tidak lagi ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal saleh sangat menentukan pada hari itu. Maka berdakwah adalah amal saleh yang terbesar. Mengambil bagian dari dakwah ini adalah mengambil bagian dari kebaikan yang sangat besar. Wahum thaniyatullah, perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wahum thaniyatullah subhanahu, dan mereka itu orang-orang yang mau berdakwah itu adalah orang-orang yang Allah kecualikan minal khasirin, dari golongan orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, Allah bersumpah, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi. Kemudian Allah kecualikan beberapa golongan saja, illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran, yakni berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, dakwah ini adalah amalan yang agung, amalan yang jangan pernah luput dari kita. Maka usahakan setiap kita mengambil bagian dari dakwah ini semampu kita. Dan berdakwah ini tidak harus kepada masyarakat luas. Khususkan pertama sekali yang kita dakwahi adalah keluarga kita, anak dan istri kita. Setiap kita berdakwah sesuai kapasitas kita, sesuai kadar keilmuan kita. Bukankah kita telah mempelajari bagaimana tata cara wudu yang benar sesuai dengan sunnah?
Bukankah kita telah mempelajari bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi? Maka ajarkanlah anak dan istri kita untuk itu. Demikian kita telah mengambil bagian dari dakwah ini. Kemudian ma'asyiral ikhwah, anak-anak kita usahakan dan upayakan untuk mengajar dasar-dasar agama Islam. Dan dasar-dasar membaca Al-Quran adalah kita sendiri. Jangan biarkan diajarkan oleh orang lain kecuali kita memang tidak mampu. Tapi ambil bagian dari itu, karena itu adalah sangat bermanfaat, yang pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Kemudian perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa aqsama subhanahu ala khusrani naw'il insan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas meruginya manusia, illa man kammala nafsahu bil imani wal amali salih, kecuali orang-orang yang melengkapi dirinya dengan iman dan amal saleh. Wa kammala ghairahu bi wasiyatihi lahu bihima, dan melengkapi orang lain dengan nasihat-nasihatnya, dengan nasihat-nasihat yang dia berikan kepada orang lain untuk iman dan amal saleh tersebut. Walihada qala Syafi'i, oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Law fakkara an-nasu kulluhum fi suratil 'asr lakafathum." Seandainya manusia mau berfikir dan bertafakkur terhadap surat Al-Asr, maka cukup bagi mereka surat Al-Asr untuk apa? Untuk mengeluarkan diri mereka dari kelompok orang-orang yang merugi. Di akhirat, wahai ikhwah dan akhwat, hanya ada dua golongan saja. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beruntung, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan yang beruntung. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang merugi. Wal iyadu billah. Wala yakun min, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan perkataannya, wala yakunu min atba'ir rasuli 'ala al-haqiqah illa man da'a ila Allah 'ala basirah. Tidaklah seseorang menjadi pengikut sejati, mengikut Nabi yang sejati, kecuali dia termasuk orang-orang yang berdakwah kepada Allah, orang-orang yang mau berdakwah kepada Allah di atas basirah. Qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Menuju aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Faqauluhu, perkataan Ibnul Qayyim, faqauluhu, maka perkataan Allah, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, tafsirun lisabilihi, sebagai tafsiran untuk jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tadi perintahkan Nabi untuk berkata apa? Qul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Mana jalan Nabi itu? Ad'u ilallah. Jalannya Nabi adalah jalannya dakwah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah, tidak mengajak manusia kepada diri kita, tidak juga mengajak kepada kelompok kita,
tapi mengajak mereka semuanya kepada Allah, agar mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun suatu hari nanti kita terlupakan, suatu hari nanti kita akan tidak lagi dianggap, akan tetapi kita telah memberikan kontribusi besar untuk agama ini, yaitu kita pernah berperan sebagai seorang dai yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsirun li sabilihi allati huwa 'alaiha fasabiluhu wa sabilu atba'ihi ad-da'watu ila Allah. Jalannya Nabi dan jalannya pengikut Nabi adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengarkan, faman lam yad'u ila Allah, siapa saja yang tidak mau berdakwah kepada Allah, falaisa ala sabilih, maka dia tidaklah berada di atas jalannya Nabi. Maka jelas, siapa yang ingin dikatakan sebagai pengikut sejatinya Nabi, maka dia harus mengambil bagian dari dakwah ini. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, siapa saja yang tidak mengajak, tidak berdakwah, mengajak kepada Allah, falaisa ala sabilih, maka dia tidaklah berada di atas jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qawluhu ala basirah, apa yang dimaksud dengan basirah? Ya, Nabi mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. Apa yang dimaksud dengan basirah? Banyak sekali komentar para ulama di sini. Di antaranya al-basirah ats-tsabat fid din, wa qila al-basirah al-ibrah, kama yuqal alaysa laka fi kadza basirah. Ada yang mengatakan al-basirah adalah ibrah. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan wa aslu lafzi min adh-dhuhuri wal bayan. Asal lafaz basirah itu diambil dari kata zuhur dan bayan, jelas dan penjelasan, keterangan. Fal Qur'anu basair. Al-Qur'an seluruhnya adalah basirah. Al-Qur'an seluruhnya adalah basirah. Ai adillatun wa huda wa bayan. Al-Qur'an itu adalah dalil, adalah petunjuk dan keterangan. Yaqudu ilal haq, yang menggiring manusia kepada al-haq, kepada kebenaran. Wa yahdi ila rusyd, dan menunjukkan manusia kepada petunjuk ar-rusyd. Walihada yuqalu lit-tariqah min ad-dam allati yustadallu biha 'ala ar-ramiyah basirah. Ini perumpamaan orang Arab, ya. Perumpamaan orang Arab yang jejak-jejak kaki di padang pasir itu biasanya dijadikan tanda bahwa ini adalah jalan menuju keluar dari padang pasir tersebut. Ya, ini biasa dilakukan oleh orang Arab, dan itu disebut dengan basirah, penjelasan dan keterangan. Secara umum, basirah adalah al-ilm, adalah ilmu, dan juga sebagian para ulama menafsirkannya basirah adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fadallatil ayah aidan, maka ayat ini menunjukkan ala anna man lam yakun ala basirah, siapa saja yang tidak berada di atas basirah, falaisa min atba'ir rasul, maka tidaklah termasuk pengikut Nabi. Tadi pertama Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa yang ingin menjadi pengikut sejati Nabi, dia harus mengambil bagian dari dakwah ini. Kemudian beliau juga mengatakan, tidaklah semua yang berdakwah akhirnya dikatakan pengikut Nabi sampai mereka berdakwah di atas basirah, sampai mereka berdakwah di atas ilmu dan sunnah. Banyak orang yang berdakwah mengajak manusia tapi tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan sunnah, maka ini bukanlah pengikut Nabi yang sejati. Pengikut Nabi yang sejati adalah orang-orang yang mengambil bagian dari dakwah ini, kemudian mereka dasari dakwah mereka di atas basirah, di atas ilmu dan sunnah. Wa anna atba'ahu hum ulul basair, dan bahwasanya pengikut-pengikut Nabi itu adalah orang-orang yang memiliki basirah, orang-orang yang memiliki basirah. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana wa manittaba'ani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya ini adalah jalanku
dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Jalan dakwah itu, dakwah yang diadakan di atas basirah, adalah jalannya Nabi alaihi salatu wassalam dan juga jalannya pengikut-pengikut Nabi yang sejati. Kemudian berkata lagi Al-Imam Ibnul Qayyim, fa in kana al-ma'na ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani wa yakun man ittaba'ani ma'tufan 'ala ad-dhamir al-marfu' fi ad'u wa hasan al-'athf li ajli al-fasl fa huwa dalilun 'ala anna atba' ar-rasul humul ladzina yad'una ila Allah wa ila rasulih. Di sini beliau menjelaskan, dan ini sedikit pengetahuan tentang ilmu bahasa Arab. Siapa-siapa yang pernah belajar ilmu bahasa Arab dasar maka dia paham maksudnya. Nah, jika kata-kata ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani itu ma'tuf, menjadi atafnya dhamir marfu pada ad'u, maka ini ataf yang baik. Artinya siapa saja yang ingin menjadi pengikut Nabi, mereka harus memposisikan diri mereka sebagai da'i kepada Allah dan Rasulnya, hanya mengajak kepada Allah dan Rasulnya, bukan mengajak kepada selain keduanya. Wa in kana ma'tufan 'ala ad-dhamiril majrur, dan apabila ma'tuf kepada dhamir yang majrur di kata-kata sabili, itu ada dhamir yang majrur sabili, ya, ai hadhihi sabili wa sabil man ittaba'ani, dan ini juga ataf yang baik. Ini tidak begitu penting bagi kita karena pengetahuan kita terhadap bahasa Arab masih sangat sedikit. Saya ringkas saja bahwa yang diinginkan Ibnul Qayyim di sini adalah orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Nabi haruslah memposisikan diri mereka sebagai dai yang mengajak hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan ajakan mereka itu berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu dan sunnah. Kita cukupkan sampai di sini. Azan, nuwasil ba'da al-isya. Kita sambung insyaallah ba'da al-isya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa 'ala at-taqdiraini fasabiluhu wa sabilu atba'ihi ad-da'watu ila Allah. Maka dengan kedua takdir yang telah kita sebutkan tadi di atas, maka jalannya Nabi dan jalannya pengikut Nabi adalah ad-da'watu ila Allah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-aslur rabi', adapun yang keempat, qauluhu yahduna bi amrina. Perkataan Allah, yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah dengan perintah kami. Wa fi dzalika dalilun 'ala ittiba'ihim ma anzalallahu 'ala rasulih. Pada ayat tersebut ada dalil untuk ittiba'uhum, mengikut atas ittiba'nya mereka. Mereka di sini adalah imam-imam panutan tersebut. Ittiba'nya mereka terhadap apa yang Allah turunkan atas Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa imam-imam panutan tersebut berdakwah berdasarkan apa yang diturunkan Allah, bukan berdasarkan pendapat dan ra'yu mereka. Kemudian wahidayatihim bihi wahda, dan mereka memberikan hidayah dengan apa yang Allah turunkan itu, duna ghairihi, ya, bukan selainnya, minal aqwali wal ara, dari pendapat-pendapat dan ra'yu-ra'yu, wan nihali wal madhahib,
dan dari agama-agama dan mazhab-mazhab. Bal la yahduna illa bi amrihi khassah. Akan tetapi para imam-imam tersebut tidaklah memberikan hidayatul irsyad kecuali dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala khusus. Fahasala min hadza, maka hasilnya adalah anna a'immatad din, bahwa sesungguhnya panutan-panutan dalam agama itu, imam-imam itu adalah alladzina yuqtadawna bihim, mereka adalah orang-orang yang dijadikan panutan, yang diikuti. Humul ladzina, mereka adalah jama'u bainas sabri wal yaqin, yang mengumpulkan antara sabar dan yakin, wad da'wati ila Allah bis sunnati wal wahyi la bil ara'i wa bil bid'ah. Fa haula'i khulafa'ur rasul fi ummatihi. Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan sabar dan yakin dan dakwah kepada Allah dengan sunnah dan wahyu, tidak dengan ra'yu apalagi dengan bid'ah. Fahaula, mereka itu adalah khulafa'ur rasul, ya, khulafa'nya rasul, ya, pengganti-pengganti rasul, fi ummatihi, pada umatnya, ya, yang melanjutkan dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wahum khassatuhu wa awliya'uh, maka mereka adalah orang-orang khusus bagi Nabi dan wali-walinya Nabi. Wa man adahum, siapa yang memusuhi mereka, au harabahum, yang memerangi mereka, faqad adallah, sungguh telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala, wa adzanahu bil harbi, dan mengumumkan perang kepadanya, perang. Nah, orang-orang yang memusuhi imam-imam panutan dalam agama ini, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dengan basirah, dengan ilmu dan sunnah, bukan dengan pendapat mereka. Mereka mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang memusuhi mereka, maka sungguh telah memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi khutbati kitabihi fi ar-radd 'ala al-Jahmiyah. Al-Imam Ahmad berkata dalam khutbah kitabnya, judul kitabnya adalah Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Al-Imam Ahmad berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatrah, fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan setiap zaman, ya, dari menjadikan sisa-sisa dari jejak-jejaknya Rasul. Maksudnya menjadikan penerus yang meneruskan dakwah, yang meneruskan misi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan umat ini, manusia, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahlil ilmi, dari kalangan ahlul ilmi, yad'una man dhalla ilal huda, mereka mengajak orang-orang yang tersesat, mengajak kepada hidayah. Ini diantara ciri-ciri ahlul ilmi, mengajak manusia yang tersesat kembali kepada hidayah, bukan malah menjadikan mereka terpuruk di dalam kesesatan. Ini keliru. Bukan malah menjerumuskan umat ini ke dalam kubang-kubang bid'ah dan khurafat, ya. Bukan malah membawakan hadis-hadis yang palsu dalam rangka untuk membodohi umat ini. Siapa yang minum kopi, selagi kopi itu ada di tenggorokannya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Hadza kadhib. Ini adalah kedustaan. Dan ini didengung-dengungkan oleh mereka, bukan ahlus sunnah, bukan para ulama rabbaniyin yang mengajak kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi di antara sifat-sifat mereka yang pada hakikatnya adalah menjerumuskan umat ini ke dalam khurafat, ke dalam perkara-perkara yang tidak sama sekali berdasar. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, ikutilah apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Kata mereka, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami, apa yang kami dapati dari ayah-ayah kami, nenek-nenek moyang kami, maka itu yang kami ikuti. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaupun nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah mereka mengikuti yang bukan diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, istiqamahlah di atas sunnah Nabi, istiqamahlah di atas dakwah ini, dakwah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan basirah, ilmu dan sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas kebaikan, di atas dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan hati kita untuk senantiasa berada di atas sunnah dan dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan fisik kita untuk mengambil bagian daripada dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan pada sesi kedua ini. Dan insyaallah ta'ala gadan, besok kita akan lanjutkan ba'da subuh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada pertanyaan dari seorang akhwat. Bismillah. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin ya Rabb. Doa yang sama untuk ibu dan tim penyelenggara kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabb. Dari penjelasan 4 ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah: mengajak pada Allah, mengajarkan kebaikan, mengingatkan orang lain pada kebaikan, dan memotivasi orang lain untuk taat kepada Allah. Masya Allah. Jazakillahu khairan. Kami saja lupa sudah. Masih ada yang ingat Pak? Yang Bapak ingat ya? Ini Masya Allah nih. Ibu ini mencatat, dan ilmu itu harus dicatat. Pertanyaan pertama, apakah kebaikan atau ilmu yang dimaksud ini hanya ilmu syar'i? Jawabannya tidak. Maksudnya ilmu apa saja yang dapat membantu agama ini. Yang kedua, berlakukah untuk orang yang mengajarkan kebaikan ilmu dunia seperti dalam dunia pendidikan? Iya, masuk ke dalamnya secara umum. Siapa saja yang mengajarkan ilmu dunia yang ditujukan untuk membantu agama Allah, maka masuk dalam bagian ini. Ketiga, bagaimana kolerasi ilmu dunia seperti mengajarkan media, aplikasi pendidikan yang dapat pula digunakan sebagai media dakwah dengan ilmu agama yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Ibu bertanya dan ibu menjawab. Ibu bertanya dan ibu menjawab. Dan ini pertanyaan dan jawaban yang baik. Bagus. Iya, orang-orang yang berjuang di ilmu keduniaan seperti yang ada saat ini dalam rangka membantu agama Allah, ya, maka mereka bagian daripada dai, telah mengambil dari bagian dakwah ini, dan diharapkan dari ini semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan derajat yang tinggi seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tadi. Allahu a'la wa a'lam bissawab.
Alhamdulillah. Lagi-lagi nggak ada yang nanya, cuma satu kan. Ini menunjukkan pemahaman yang kuat insyaallah. Tapi saya agak sedikit salut dengan teman-teman yang ada di Kota Tembilahan, karena jarang yang bawa cacatan. Ya, ini kalau di hadapan Ustadz Yazid, ini kena marah Pak. Ini kena marah. Saya pernah hadir di majelis Ustadz Yazid. Ada seseorang yang duduk di depan tapi tak membawa catatan. Beliau marah. Kemudian kajian itu setengahnya akhirnya mengingatkan tentang pentingnya ilmu. Ya, dicatat ilmu itu. Bagi teman-teman yang telah luput darinya catatan, silakan untuk memurojaah, mengulanginya, menonton di Mutskin TV yang sedang disiarkan secara langsung oleh teman kita Ustadz Mustafa. Barakallahu fi. Baik, ini yang bisa kami sampaikan untuk sesi kedua. Kami mohon kepada Allah at-taufiq was-sadad. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.